Hai rekan-rekan, salam kenal bagi kamu yang baru saja menemukan kanal catatan si Rebias. Melanjutkan seri sebelumnya, kali ini kita membahas soal OSK Fisika tahun 2023 nomor 16. Soal ini terlihat begitu panjang. Soal seperti ini menuntut kamu untuk memiliki daya hayal. Kita beri waktu sekitar 8 detik. Bagaimana, apakah kamu sudah mendapatkan gambaran awal? Perhatikan ilustrasi berikut. Ini adalah sebuah tongkat kurus homogen. Di sana terdapat dua ujung. Kita sebut saja sebagai titik A dan titik B. Berdasarkan informasi dari soal, titik A merupakan poros rotasi. Dengan demikian, tongkat ini tidak dapat bergerak translasi. Tongkat ini hanya bisa bergerak rotasi terhadap poros A. Di dalam poros ini terdapat suatu cincin. Cincin ini dapat bergerak bebas melalui tongkat, karena rupanya permukaan tongkat itu adalah licin. Jadi, antara cincin dan tongkat itu tidak terdapat gaya gesek sama sekali. Cincin ini merupakan salah satu penggambaran logis dari partikel pada tongkat. Tongkat ini berputar dengan kecepatan sudut tertentu. Karena cincin itu tidak lengket di tongkat, cincin itu akan mengalami gaya sentrifugal. Cincin itu akan bergerak menjauhi poros, sembari bergerak rotasi bersama dengan tongkat. Cincin itu akhirnya mencapai ujung tongkat yang lain. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa sih kecepatan yang dapat dicapai oleh cincin, ketika cincin itu berada di ujung tongkat. Sekarang sudah pahamkan apa yang dimaksud oleh soal? Mari kita bahas. Kita akan memberikan identifikasi pada beberapa besaran. Massa tongkat ini adalah M kapital. Massa cincin adalah M. Panjang tongkat adalah L. Ketika tongkat berputar, cincin ini juga bergerak translasi dengan kecepatan radial sebesar V. Kecepatan cincin ini adalah 0 di dekat poros, dan nilainya terus meningkat seiring dengan jaraknya terhadap poros. Untuk sementara, hanya ini besaran fisika yang kita butuhkan. Kalau kita pernah mengikuti kursus dinamika rotasi, kita akan tahu bahwa pada dunia rotasi, ada hukum kekekalan momentum sudut. Ini memang agak aneh bagi kamu pada awalnya. Tumbukan pada dunia rotasi itu agak berbeda dengan tumbukan pada dunia translasi. Pada tumbukan rotasi, ketika terdapat perubahan torsi pada sistem, maka di sana telah terjadi tumbukan. Meskipun kita melihat di sana tidak terdapat dua objek yang saling bertumbukan sama sekali secara langsung, seperti yang terjadi pada tumbukan linear. Ketika kotoran cicak menempel di disket yang berputar, di sana telah terjadi tumbukan. Ketika semut berjalan di disket yang berputar, di sana juga terjadi tumbukan. Ternyata tumbukan pada rotasi agak lain dengan tumbukan pada translasi. So, pada proses ini telah terjadi tumbukan antara cincin dan tongkat. Tanpa hadirnya gaya eksternal, akan berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Kita tulis saja, L1 plus L2 sama dengan L1 prime plus L2 prime. Momentum sudut itu adalah I omega. Momen inersia dari tongkat kurus adalah sepertiga M kapital L kuadrat. Cincin ini merupakan penggambaran dari partikel. Momen inersia dari cincin adalah mr kuadrat. Lihat kondisi awalnya.
Pada awalnya kecepatan sudut tongkat adalah omega 0. Saat itu, cincin masih berada di poros. Nilai radius putarannya adalah 0. Pada kondisi awal kita peroleh, sepertiga M kapital L kuadrat omega 0. Mari kita tinjau kondisi akhir. Saat ini, partikel berada di ujung tongkat. Nilai radiusnya adalah L kapital. Kita tidak tahu kecepatan sudut akhir, kita sebut saja sebagai omega prime. Setiap saat perpindahan sudut terhadap poros dari partikel dan tongkat adalah sama. Maka, besar kecepatan sudutnya adalah sama. Pada kondisi akhir kita peroleh, sepertiga M kapital plus M, dikali dengan L kuadrat omega prime. Kita dapat mencoret nilai L kuadrat. Angka sepertiga ini agak mengganggu. Kalikan saja kedua sisi dengan 3. Pada persamaan ini, hanya omega prime, yang mana kita belum tahu berapa nilainya. Kita dapat menulis persamaan ini sebagai omega prime sama dengan M kapital omega 0, dibagi dengan M kapital plus 3M. Selama proses putaran ini tidak ada gesekan. Tidak ada energi yang hilang. Jadi berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Untungnya putaran tongkat ini secara horizontal, jadi kita tidak perlu mempertimbangkan perubahan energi potensial gravitasi. Kita tulis saja, energi kinetik awal sama dengan energi kinetik akhir. Pada awalnya energi kinetik dari sistem adalah setengah I1 omega 0 kuadrat. Mengapa? Karena cincin itu masih berada tepat di poros. Kita tidak menganggap cincin itu berotasi. Dan, poros itu tetap berada di sana. Tongkat itu tidak menggelinding seperti roda sepeda. Jadi, tongkat tidak mengalami perubahan translasi sama sekali. Pada kondisi akhir ini ada banyak faktornya. Ini merupakan energi kinetik rotasi dari tongkat. Ini merupakan energi kinetik rotasi dari partikel. Ingat partikel itu meluncur sepanjang tongkat. Partikel ini memiliki kecepatan dalam arah radial. Energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat. Nah, besaran V inilah yang hendak kita cari. Seperti biasa, kita bisa mencoret nilai setengah di kedua sisi. Kita telah mengetahui nilai momen inersia dari setiap objek. Nilai sepertiga ini cukup mengganggu. Kalikan saja kedua sisi dengan 3. Omega prime ini adalah sama. Kita dapat mengumpulkannya menjadi 1. Tampilan persamaan ini terlihat lebih sederhana. Bukankah kita telah mendapatkan nilai omega prime sebelum ini? Kita dapat mengeksklud L kuadrat dan omega 0 kuadrat. Kita dapat mencoret M kapital plus 3M. Pada bagian kiri terdapat omega 0. Pada bagian kanan, di sana juga terdapat omega 0. Kenapa tidak kita geser saja ke salah satu sisi? Perhatikan nilai ini. Kita dapat mengeksklud nilai M kapital, L kuadrat, dan omega kuadrat. Sekarang pada bagian ini, samakan bagian penyebutnya. M kapital minus M kapital adalah 0. Pada sisi kanan dan kiri terdapat faktor 3M. Coret saja nilai itu. Nilai V adalah akar dari nilai ini. Sepertinya L dan omega bisa dieksklud dari dalam notasi akar. V sama dengan L omega 0 akar dari M kapital, per M kapital per 3M.
Setelah mendapatkan persamaan akhir, kamu bisa melihat nilai besaran fisika. Massa tongkat adalah 1 kg. Massa partikel adalah 0,07 kg. Panjang tongkat adalah 2,2 meter. Kecepatan sudut awal adalah 1,5 radian per sekon. Perhatikan nilai di dalam akar, 3 dikali 0,07 adalah 0,21. Secara keseluruhan nilai di dalam akar adalah 100/121. Akar dari nilai itu adalah 10/11. Kalau nilainya seperti ini, kamu bisa mencoret-coret di kertas. Kalau tidak salah hitung, nilai kecepatannya adalah 3,0 meter per sekon. Coba hitung sekali lagi, apakah nilainya masih sama? Semoga tutorial ini dapat meningkatkan kepercayaan diri kamu untuk menghadapi seleksi Olimpiade Nasional tingkat kabupaten.